Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan dengan pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto, maka status keduanya terbebas dari segala hukum dan tuntutan tindak pidana. Maka dari itu Hasto dan Tom Lembong tidak perlu lagi mengajukan banding. Saya ingin menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR, dan Pak Presiden juga telah mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesnek, dalam rangka berkonsultasi dan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana beliau untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada Pak Hasto dan kepada Pak Thomas Lembong dan lebih daripada 1.000 narapidana yang juga dimohonkan diajukan permohonan amnestinya kepada Presiden, dan Presiden memintakan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau kita membaca ketentuan di dalam pasal 2 dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi itu, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Kemudian dengan abolisi, maka segala penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dihapuskan. Dengan demikian sudah tepat pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan terhadap Pak Thomas Lembong ini. Jadi bagi Pak Hasto maupun juga bagi Pak Thomas Lembong, dua-duanya itu implikasinya hampir bersama juga sebenarnya. Bagi Pak Hasto adalah dijatuhi pidana pada tingkat pertama juga pada Pak Thomas Lembong. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan akan menjalankan semua putusan Presiden sebagai bentuk kewenangan konstitusional. Lembaga peradilan akan menjalankan semuanya sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Dengan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait keputusan Presiden Bapak Prabowo Subianto mengenai pemberian abolisi dan amnesti. Kami menghormati bahwa hal ini merupakan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi prosedural, keputusan ini telah melalui mekanisme yang diamanatkan konstitusi, yaitu dengan melibatkan pertimbangan DPR sebagai representasi rakyat. Selanjutnya, sebagai lembaga peradilan, kami tentu akan melaksanakan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kami percaya pada sistem check and balances dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing dalam koridor konstitusi. Semua pihak diharapkan dapat menghormati keputusan ini sebagai bagian dari upaya membangun keadilan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Ya, dan pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyampaikan tanggapan terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Jokowi, pemberian abolisi dan amnesti itu tentu sudah melalui berbagai pertimbangan hukum serta pertimbangan sosial politik. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya.
termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak. Sama. Itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Ya semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Apa ya sebenarnya amnesti dan abolisi ini? Kita lihat seperti apa langkah-langkahnya. Dua tokoh politik Hasto Kristianto dan Thomas Dikasi Lembong terseret kasus yang membuat dirinya terlilit proses hukum. Usai melalui rentetan proses hingga vonis, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatiannya terhadap kedua kasus ini. Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Amnesti adalah pengampunan secara umum yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atau individu atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik, sehingga menghapus segala akibat hukumnya, baik proses hukum maupun pidananya. Sedangkan abolisi adalah tindakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang dalam penyelidikan, penyidikan, atau peradilan. Keputusan Prabowo yang cukup mengejutkan publik ini diambil dalam momen menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Selanjutnya, kepres dari Presiden Prabowo dinantikan sebagai langkah lanjutan dari keputusan ini. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, dan berikutnya pemirsa, kami hadirkan sejarah abolisi dan amnesti di Indonesia. Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara sesuai Undang-Undang 1945 untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum. Hak abolisi diberikan melalui pertimbangan dan persetujuan DPR RI. Tahun 1961 Presiden Soekarno mengobrol abolisi dan amnesti untuk para pemberontak yang berjanji menghentikan perlawanan dan menyerahkan senjata. Pengampunan untuk pemberontakan separatisme Daud Bereh di Aceh, pemberontakan PRRI, Permesta, dan Kahar Muzakar di Sulsel. Di masa Presiden Soeharto, Kepres nomor 63 tahun 1977 untuk memberikan amnesti umum dan abolisi kepada anggota gerakan Fretilin di Timor Leste. Pada era Presiden B.J. Habibie, melalui Kepres nomor 123/1998 juga memberikan abolisi dan amnesti ke para oposisi Orde Baru yang ditahan dan ke sejumlah tokoh pejuang kemerdekaan Aceh, Papua, dan Timor Leste. Pada era Abdurrahman Wahid, Gus Dur juga mengeluarkan Kepres 159/1999 membebaskan Budiman Sujatmiko, Suroso, Ignatius Damianus Pranowo, Yakobus Eko Kurniawan, dan Garda Sembiring. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan abolisi untuk semua yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka, pengampunan terkait perjanjian damai di Aceh. Kita ke informasi berikutnya. Hingga Juli 2025, Bea Cukai mengaku berhasil menindak belasan ribu kasus penyelundupan barang yang mencapai 4,3 triliun rupiah. Seperti apa lengkapnya? Sindo Prime akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.